Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laizarul Amin sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang manajemen aparatur sipil negara, pelayanan publik, dan wall of government. Nah, yang pertama adalah manajemen ASN. Apa sih manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengolahan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Dan juga manajemen ASN lebih menekankan pada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pegawai ASN terdiri dari dua jenis. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Adapun kedudukan ASN yaitu sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Nah, apa sih peran ASN? Nah, peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Kemudian tugas ASN yang pertama adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di ASN kita punya hak dan kewajiban. Nah, haknya apa sih? Ada gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kemudian cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Kemudian kewajiban-kewajibannya yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, menjaga persatuan, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, menaati ketentuan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengumumkan rahasia jabatan, kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Selain itu, ASN punya kode etik yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsinya apa? Sebagai pedoman panduan birokrasi publik ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kemudian sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan. Kemudian yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Nah, setelah manajemen ASN ada yang namanya pelayanan publik. Apa sih pelayanan publik? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur sipil negara sebagai abdi masyarakat. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik yang pertama adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Kemudian yang terakhir adalah kenyamanan. Nah, kualitas pelayanan publik bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, prosedur pelayanan. Nah, prosedur pelayanan itu yang dilakukan bagi pemberi dan penerima layanan termasuk pengaduan. Kemudian waktu penyelesaian ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Kemudian biaya pelayanan. Dalam hal ini, biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya. Kemudian produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan. Kemudian sarana dan prasarana yang harus disediakan harus memadai. Kemudian kompetensi petugas dalam pemberian pelayanan. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, kita harus mempunyai pelayanan yang prima. Nah, prinsip-prinsipnya apa sih? Yang pertama, responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggar. Nah, kemudian kedua, membangun visi misi pelayanan.
Kemudian menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayan. Nah, yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Kemudian yang terakhir ada memberikan apresiasi pada pegawai dalam bentuk reward terhadap pegawai yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Nah, bagaimana sih cara kita dalam peningkatan pelayanan publik? Nah, ini adalah langkah-langkah strategis yang dapat kita lakukan. Yang pertama, membangun kesadaran melayani bagi aparatur. Yang kedua, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dalam membuka kesempatan dalam menyampaikan saran atau pengaduan. Kemudian, memberikan reward dan punishment yang seimbang. Kemudian, mengadakan kompetensi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan yang sejenis. Kemudian yang kelima, yaitu melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik. Nah, yang terakhir yaitu orientasi, bagaimana kita bersikap atau berperilaku dalam pelayanan yang kelima. Yang pertama, kita harus mempunyai harga diri, kemudian melampaui yang diharapkan, berorientasi pada pembenahan, memiliki wawasan ke depan, berorientasi pada peningkatan atau perbaikan, kemudian perhatian terhadap kualitas. Yang terakhir ada berorientasi pada pemberdayaan. Kemudian yang ketiga adalah Whole of Government atau WOG. WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam mengintegrasikan ruang lingkup koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama antar instansi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Fungsi kita sebagai aparatur sipil negara atau ASN, yang pertama pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik, kemudian perekat dan pemersatu bangsa. Nah, ketiga fungsi ini kita ajukan sebagai pendorong atau penerapan dalam menuju Whole of Government. Mengapa sih perlu Whole of Government? Yang pertama adanya dorongan publik untuk kinerja good government atau peningkatan kerja yang baik. Kemudian adanya keberagaman fungsi dan kebutuhan, sehingga dalam melayani kita perlu namanya kolaborasi atau kerjasama. Kemudian adanya perkembangan teknologi dan informasi. Kemudian yang terakhir adanya ego sentral atau siloisasi. Bagaimana sih caranya kita melaksanakan Whole of Government atau WOG? Yang pertama adanya respon pemerintah yang terintegrasi, kemudian menghilangkan sekat sektoral, kemudian kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Adapun jenis-jenis Whole of Government ada beberapa. Yang pertama yaitu bersifat administratif, yaitu menghasilkan produk dokumen. Kemudian jasa, yaitu bentuk jasa yang dibutuhkan dalam masyarakat. Kemudian barang, menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan juga. Kemudian regulatif, yaitu penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adapun manfaat yang dicapai dengan Whole of Government yaitu meningkatkan efisiensi, sharing informasi, kemudian meningkatkan lingkungan kerja yang baru, meningkatkan daya saing, meningkatkan akuntabilitas, dan koherensi kebijakan. Nah, dalam hal itu WOG juga mengurangi biaya atau cost, mengurangi pemborosan, mengurangi duplikasi pekerjaan, mengurangi inkonsistensi kebijakan, dan mengurangi waktu penyelesaian. Nah, tantangan dalam praktek Whole of Government adalah kapasitas SDM dan institusi yang berbeda. Dalam perbedaan itu, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan. Kemudian nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM, nilai dan budaya pasti berbeda, menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi. Kemudian kepemimpinan. Kita butuh pemimpin yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta mampu menyediakan SDM guna mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian penjelasan tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government. Semoga bermanfaat bagi teman-teman Latsar CPNS tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.